Ya, halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang berjudul jamur atau fungi. Ya, sebagai pengantar, kita perlu tahu apa aja sih ciri dari kelompok ini. Yang pertama, ya, jamur itu bersifat eukariot dan inilah yang memisahkan dia dengan kelompok bakteri karena bakteri prokariot, ya. Kemudian ciri kedua, jamur itu sebagian besarnya multiseluler. Ya, maka ciri ini mengeliminasi kelompok protista karena sebagian besar protista uniseluler, ya. Kemudian fungi itu bersifat heterotrof, maka ini memisahkan dia dengan tanaman, membedakan dia dengan tanaman. Maka tersisa hewan, ya. Maka ciri yang keempat membedakan dia dengan hewan. Apa itu? Jamur memiliki dinding sel, ya. Nah, dinding sel jamur asalnya dari zat yang disebut dengan istilah kitin. Ya, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, kemudian jamur ini teman-teman, ya, seperti halnya tanaman, dia punya daur hidup atau metagenesis dan berproduksi dengan cara menghasilkan spora, dan sporanya ada dua macam, ya, tergantung jenis jamurnya. Tapi sebagian besar dari mereka bisa sekaligus menghasilkan spora seksual maupun spora aseksual. Maka teman-teman bisa lihat ini adalah daur hidup umum dari mereka, ya, yaitu suatu jamur kita sebut dengan istilah miseliumnya. Jadi ini struktur tubuh dari jamur kita sebut dengan istilah miselium, ya. Miseliumnya kenapa gitu ya? Miselium ini untuk reproduksi aseksualnya nanti akan menghasilkan suatu struktur penghasil spora. Ya, kalau di tanaman disebut dengan istilah spornium, kotak spora gitu ya. Maka mirip-mirip ya, intinya ada alat penghasil spora gitu. Yang kemudian alat penghasil spora ini menghasilkan spora yang bersifat haploid. Yang spora ini kemudian ketika jatuh di tempat yang tepat, di tanah misalnya, maka dia kemudian mengalami perkecambahan, kembali membentuk struktur jamur berupa miselium. Nah, jadi sederhana ya, untuk reproduksi seksualnya. Intinya dia ngasilin spora aseksual namanya, ya. Sementara untuk reproduksi seksualnya, ya, suatu miselium atau suatu bagian tubuh dari jamurnya ini mengalami fusi, penyatuan. Jadi boleh kita sebut nanti ada istilah plus sama minus, ya. Kita nggak sebut jantan dan betina karena nggak ada alat kelaminnya, nggak jelas ya. Jadi kita sebut mungkin istilah jamur plus dan jamur minus. Sementara kita sebut penamaannya begitu. Itu mengalami dua tahap. Yang pertama adalah tahap penyatuan sitoplasma, disebut dengan istilah plasmogami, ya. Efeknya apa? Nanti menyatu sitoplasmanya tapi inti selnya belum gitu. Maka di tahapan ini ada satu sel tapi punya dua inti yang berbeda, maka disebut dengan istilah heterokariotik, ya. Atau di tempat yang lain disebut dengan istilah dikariotik, ada dua inti begitu ya. Ada dua inti yang berbeda, lebih detail namanya heterokariotik. Kemudian nanti dan pada akhirnya dua inti itu nanti akan melebur menjadi satu inti yang bersifat 2N inti itu, ya. Masing-masing inti tadi haploid melalui proses yang disebut dengan istilah karyogami, penyatuan inti, ya. Sehingga dihasilkan zigot yang bersifat 2N, yang kemudian zigot ini teman-teman, ya, ini akan berkembang menjadi suatu alat penghasil spora, ya. Akan berkembang menjadi suatu alat penghasil spora yang kemudian mengalami meiosis, ya, sehingga menghasilkan spora yang bersifat haploid gitu. Maka spora ini yang dihasilkan di sini ini adalah spora seksual karena dia didahului oleh suatu reproduksi yang sifatnya seksual yang ada tadi plus dan minus ketemu gitu ya. Maka spora jenis ini hanya dihasilkan ketika didahului oleh namanya reproduksi seksual, disebutlah spora seksual yang kemudian mengalami germinasi membentuk struktur jamur gitu, yang bisa jadi dia mengalami siklus reproduksi aseksual atau kembali melakukan reproduksi seksual. Nah, ini kurang lebih urutan-urutan dari jamur. Maka ada tahapan hidup di mana dia bersifat haploid, ya. Ada tahapan hidup di mana dia bersifat dikariotik atau heterokariotik,
ya, ada satu sel tersusun atas 2 inti, maka nggak bisa disebut haploid atau diploid ya. Nah, ketika udah melebur 2 inti itu, maka disebutlah dia dengan istilah diploid. Adalah kita mempelajari struktur tubuh dari jamur. Nah, berdasarkan struktur tubuhnya, jamur bisa dikelompokkan menjadi 3, ya. Pembagian pertama, fungi terdiri atas 2 berdasarkan jumlah selnya, ya. Untuk setiap individu ada dari mereka yang uniselular, ya, dan ada yang multiselular. Semua jamur yang sifatnya uniselular teman-teman sebut dengan istilah yeast, ya. Sementara yang multiselular terbagi 2 lagi teman-teman. Ada yang dia mikroskopis, ya, ada yang mikroskopis, artinya dia nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, meskipun bersel banyak, tapi dia mikroskopis gitu. Nggak bisa teman-teman lihat dengan mata telanjang. Beda dengan yang makroskopis, ya, teman-teman bisa melihatnya tanpa menggunakan mikroskop. Ya, bisa dengan mata telanjang. Beda dengan mikroskop tadi. Kalau teman pengen lihat selnya atau struktur tubuhnya lebih detail, teman-teman harus pakai mikroskop. Nah, jamur yang multiselular dan mikroskopis ini disebut dengan istilah kapang, ya. Sementara jamur multiselular yang makroskopis teman-teman sebut dengan istilah cendawan. Ya, maka intinya berdasarkan struktur tubuhnya jamur ada 3, yeast, kapang, dan cendawan. Kita mulai pembahasannya dengan yang jamur jenis pertama, yaitu yeast, ya. Nah, yeast ini disebut juga dengan istilah khamir. Artinya apa? Dia disebut khamir karena sebagian dari mereka itu penghasil khamar atau alkohol, ya. Kemudian yeast ini sesuai dengan pembahasan pertama tadi, dia tuh bersifat uniselular. Jadi satu individu tersusun atas satu sel aja, ya. Kemudian mereka diantaranya bisa bereproduksi secara aseksual dengan melakukan namanya pertunaran, ya. Contoh kelompok ini adalah Saccharomyces dan Candida, ya. Dan ada pembahasannya mungkin di bagian belakang apa peran mereka. Teman bisa lihat struktur tubuhnya ini yang kayak lonjong kayak gini. Ini contoh bentuknya Saccharomyces misalnya. Kemudian kalau pengen bereproduksi secara aseksual, ya, dia membelah secara mitosis, ya. Dia membelah secara mitosis, cuman nanti menghasilkan tonjolan atau menghasilkan anakan yang dia nggak simetris, nggak menjadi 2 sel yang utuh, yang sama ukurannya, ya. Dia menonjol, ya, membentuk anakan yang lebih kecil ukurannya, gitu. Kemudian bertunas membelah anakannya itu, tapi nanti lama-kelamaan ukurannya normal seperti induknya, ya. Ini contohnya apa? Yeast, ya. Dan rata-rata atau sering kita dengar yeast ini disebut juga dengan istilah ragi atau permifan karena dipakai untuk pembuatan roti, ya, atau starter untuk pembentukan alkohol atau pembuatan alkohol. Kemudian jenis jamur yang kedua adalah kapang, ya. Kalau yeast tadi bersel tunggal, kapang ini multiselular tapi masih mikroskopis, ya, masih kecil ukurannya, nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Kemudian kapang pada baik kapang maupun cendawan nanti akan lihat bentuk selnya agak beda dengan sel secara umum yang bentuknya bulat atau mungkin batang. Kalau ini bentuknya seperti halnya benang, dan setiap sel yang berbentuk benang itu disebut dengan istilah hifa, gitu. Nah, nanti hifa ini namanya aja multiselular, ya, satu sel berupa hifa. Nanti hifa ini akan mengumpul, ya, disebut dengan istilah miselium. Miselium itu kumpulan hifa. Maka mungkin kita sebut dengan istilah jaringan kalau di konsep hewan, gitu, ya. Apa contohnya jamur yang termasuk kapang? Itu jamur tempe, Rhizopus sp, gitu. Maka jamur tempe, teman mungkin pernah lihat tempe yang dia hidup di permukaan tempe, warnanya putih. Nah, struktur dari jamur tempe, teman-teman nggak mungkin ketahui lebih detail tanpa menggunakan mikroskop karena dia mikroskopis. Nah, kayak gimana memang detail dari struktur dia, teman bisa lihat gambarnya, ya. Ini ada permukaan substrat, ini maksudnya permukaan tempe. Jadi dia hidup di permukaan substrat atau tempe, nggak di dalam, gitu, ya. Nggak di dalam nih bagian tubuhnya, dia di permukaan langsung di udara artinya, ya. Nah, ringkasnya ada hifa yang berperan semacam
semacam kalau di ubi ada ubi jalar ya, ada batang menjalarnya, teman-teman sebut dengan istilah stolon. Ya. Kemudian ada hifa reproduksi yang berperan untuk menghasilkan tak spora, teman-teman sebut dengan istilah sporangiosfor. Sporangiosfor ini disebut juga dengan istilah tangkai spora. Ya, tangkai spora dia. Tangkai penghasil alat penghasil spora itu sporangium. Nah, sporangium kotak spora ya, ini kemudian menghasilkan spora yang bersifat haploid. Tentu spora yang dihasilkan adalah spora aseksual ya, yang ini spora aseksual dihasilkan. Kemudian nanti untuk menempelkan dirinya di permukaan substrat, dia punya semacam akar yang juga mirip penamaannya pada tanaman lumut, disebut dengan istilah rhizoid. Ya, itulah asal muasal dari penamaan mungkin Rhizopus ya. Ini yang kedua, teman-teman. Dan hampir jamur multi jamur umum yang kita kenal yang bukan masuk kelompok cendawan ini bentuknya adalah kapang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cendawan, yaitu kelompok jamur multiseluler yang sifatnya udah makroskopis ya. Strukturnya teman-teman bisa lihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop ya. Maka mirip dengan kapang, dia juga selnya berbentuk benang hifa yang kemudian mengumpul membentuk miselium nanti ya. Nah, bedanya selain ada miselium ya, ada kumpulan hifa begitu, pada kelompok cendawan ini nanti muncul di permukaan tanah itu struktur yang kompleks yang disebut dengan istilah tubuh buah ya, disebut dengan istilah tubuh buah yang merupakan alat penghasil spora seksualnya ya. Nah, ini kalau di sini disebut istilah fruiting body, itu tubuh buah ya. Keseluruhan ini disebut tubuh buah. Jadi ringkasnya tadi di tanah dia awalnya berupa miselium. Nah, ini miselium ini. Nanti kita lihat miselium yang ada di situ intinya nanti melakukan reproduksi secara seksual, kemudian terbentuklah tubuh buahnya ini, ya, yang kemudian menghasilkan alat penghasil spora seksual. Nah, gitu. Nah, jadi intinya ternyata jamur yang kita makan ini berupa apa? Kumpulan hifa-hifa. Ya, setiap satu benang itu disebut hifa. Maka nanti hifa membentuk miselium. Nah, miseliumnya nanti memunculkan tubuh buah yang disebut juga dengan istilah basidokarpus atau basidokap. Contohnya apa? Volvarella volvaceae, ya jamur merang. Ya. Ini rata-rata semua jamur yang kita konsumsi yang ukurannya gede ini masuk kelompok jamur cendawan. Ya. Dari struktur tubuh jamur, kita tiba di konsep apa sih manfaat atau peran jamur di alam ya. Di antara peran jamur yang paling utama adalah dia sebagai saprofit atau decomposer. Apa itu? Yaitu sebagai pengurai utama ya, bersama dengan kelompoknya bakteri gitu ya. Bakteri itu pengurai ya, jamur juga pengurai. Duanya adalah kelompok decomposer utama. Ya, di antara cara menguraikannya adalah dengan menggunakan atau menghasilkan atau mensekresikan enzim namanya selulase. Nah, maka jamur ini terutama sebagai pengurai tanaman. Ya, pengurai jasad tanaman. Jasad tanaman adalah jasad yang paling melimpah di bumi gitu. Maka wajar kemudian jadi pengurai utama juga jamur ini, ya. Kemudian di antara peran peran dari jamur di alam adalah sebagai parasit. Yaitu dengan cara mengambil nutrisi dari inangnya, dari makhluk hidup lain. Baik dia hidup di permukaan tubuh inang disebut dengan istilah ektoparasit, yang kita bisa bayangin contohnya ini kutu ya kalau pada manusia atau pada hewan ya. Dia nempelnya di luar tubuh hewan ya, ektoparasit. Dan bisa jadi jamur itu juga bersifat endoparasit, artinya dia masuk ke dalam ya, menembus ke dalam jaringan inangnya. Nah, contoh kalau pada manusia yang endoparasit adalah cacing-cacing ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah simbion, dan kita detailkan di sini. Simbion yang dimaksud adalah simbiosis mutualisme, karena sebenarnya parasit itu masuk konsep simbion juga teman-teman. Itu teman-teman pelajari di konsep ekosistem lebih detail apa bedanya antara simbiosis mutualisme, parasitisme dan komensalisme.
Ringkasnya, simbiosis mutualisme ini kemudian memungkinkan dua organisme dari spesies berbeda itu nanti hidup bersama, kemudian saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Ada 3 bentuk utama dari kelompok jamur ini melakukan simbiosis. Yang pertama ada namanya mikoriza. Apa itu mikoriza? Sebenarnya namanya miko artinya jamur, riza artinya akar. Maka ini adalah bentuk simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Ya. Maka bagaimana caranya? Yaitu tanaman menghasilkan fotosintat, hasil fotosintesis, ya. Menghasilkan hasil fotosintesis di sini. Kemudian hasil fotosintesis itu dia berikan ke jamur. Jamurnya seneng banget nih, teman. Artinya jamur juga ngasih nutrisi kepada tanamannya bersama dengan air, ya. Jadi jamur itu hidup di akar semacam dia memperluas daerah penyerapan akar begitu ya. Sehingga nanti lebih banyak air, unsur hara yang diserap. Sekaligus jamur itu yang hidup di akar ini nanti akan memberikan proteksi terhadap tanamannya sehingga tanaman ini nggak diganggu, nggak diserang oleh kelompok fungi yang lain yang sifatnya patogen atau mungkin dari kelompok bakteri begitu. Maka juga dia sebagai pelindung atau proteksi. Nah, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ada namanya lisens, disebut juga dengan istilah lumut kerak, ya. Kalau mikoriza tadi bentuk simbiosis antara fungi dan tanaman, maka lisens ini bentuk simbiosis antara fungi dan alga. Dan kalau kita cermati, keduanya punya persamaan, yaitu si jamur bersimbiosis dengan organisme fotosintetik atau organisme autotrof, yaitu tanaman dan alga, gitu. Maka si alga dan tanaman ya ngasih hasil fotosintesis ke jamur, sementara jamur dalam hal ini memberikan juga proteksi kepada alganya, ya mungkin juga bisa memberikan nutrisi tertentu pada alganya, sehingga jadilah dia hubungan yang sifatnya saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Kemudian bentuk yang ketiga bisa disebutkan di sini adalah di antara jamur itu ada yang hidup di saluran cerna dari kelompok serangga, ya. Pada dasarnya serangga itu, ya serangga pemakan kayu, ya atau serangga pemakan buku itu nggak punya enzim yang bisa merombak merombak makanan yang dia makan itu, ya tanaman yang dia makan, ya entah itu kayu, entah itu buku, ya semuanya kan sumbernya itu sama, itu selulosa misalnya. Maka si serangganya nggak punya kemampuan, oleh karena itu dia bersimbiosis dengan fungi, ya. Di dalam saluran pencernaan ada fungi yang kemudian membantu dia untuk mencerna apa yang dia makan gitu. Sementara serangga mungkin memberikan perlindungan dan nutrisi tambahan terhadap jamurnya, maka jadilah mereka hubungan yang sifatnya saling menguntungkan. Konsep klasifikasi jamur, ya. Nah, jamur untuk klasifikasinya yang utama adalah dikelompokkan berdasarkan jenis spora seksual yang dihasilkannya. Ya, tadi sebelumnya di bagian pengantar ya disampaikan bahwasanya jamur bisa ngasilin 2 macam spora aseksual maupun seksual. Nah, di sini spora seksual digunakan sebagai ciri yang digunakan untuk mengelompokkan mereka. Maka berdasarkan spora seksualnya jamur kita kategorikan menjadi 4 kelompok, ya. Ada namanya zygomicota, kemudian ascomicota, basidiomicota dan deuteromicota. Kita mulai dengan kelompok yang pertama disebut dengan istilah zygomicota itu. Nah, antara yang satu dengan yang lain ada 3 karakter penting yang harus teman-teman pegang. Apa perbedaan mereka? Yaitu 3 karakter ini. Pertama, apa jenis spora seksual yang dihasilkan, ya. Maka inilah yang paling utama membedakan mereka. Untuk zygomicota sesuai namanya, maka nama spora seksual yang dihasilkannya disebut dengan istilah zygospora, gitu. Sementara spora seksual yang dihasilkan ya disebut dengan istilah sporaniospora, ya ada penamaannya, nanti ada cara menghafalkannya untuk teman mudah memahami dan menghafalkan. Kemudian tipe perbedaan ketiga adalah jenis atau tipe hifa. Untuk zygomicota, hifanya bersifat senositik, artinya nggak sekat, nggak punya sekat, ya, tidak bersekat. Maka dia itu punya hifa, ya, terus nggak ada sekatnya. Nah, maka nanti dia punya inti yang tersebar dalam satu hifa, ya, yang disebut dengan hifa senositik, yang cirinya artinya apa, teman-teman? Dia punya banyak inti sel, maka disebutlah dia hifa multinukleus atau multinuklei, ya. Nah, itu ciri dari kelompok
zigomikota ya. Kita lihat perbedaan yang berikutnya itu tentang reproduksinya mereka, teman-teman. Ya, maka zigomikota contohnya jamur tempe, ya. Ini kita udah tuliskan. Contohnya dia ini ada spesies namanya Rhizopus oryzae, ya. Dia berperan untuk menghasilkan tempe. Kelompok yang lain ada namanya Mucor sp misalnya. Ini hidup di kotoran ternak atau mungkin roti yang kemudian dia kontaminasi gitu ya. Ini dua genus utama yang berada di kelompok zigomikota ini. Bagaimana dengan siklus hidupnya ya? Jadi semisal ada hifa jamur tempe ini tadi ya, yang kemudian ini bentuknya dia tadi nih udah kita sebutkan di bagian awal ya. Dia punya kotak spora. Sporangiospora yang muncul dari tangkai spora disebut sporangiospor, yang kemudian nanti sporanya itu jatuh ke tanah ya, yang kemudian berkecambah jadi miselium ya, atau hifa gitu ya, atau yang kemudian dia berulang bersiklus untuk reproduksi seksual gitu ya. Dan biasanya ya itu dilakukan ketika lingkungannya menguntungkan, lingkungannya biasa aja. Kalau lingkungannya tidak normal, lingkungannya ekstrim, maka dia biasanya masuk ke jalur reproduksi seksual. Maka bayangin ya, sporanya itu kemudian berkecambah membentuk hifa-hifa, dan di sini hifanya kita bagi dua, teman-teman. Ada hifa yang sifatnya plus, di sini kita sebut hifa plus. Ya, ada hifa negatif ya. Kemudian tahapan awalnya seperti yang kita sebutkan di bagian pengantar terjadi namanya apa? Plasmogami, penyatuan sitoplasma gitu ya. Yang kemudian ya setelah terjadi penyatuan sitoplasma di sini diikuti dengan pembentukan struktur yang disebut dengan istilah zigosporangium ya. Jadi sesuai namanya sporangium yang dihasilkan sebagai bentuk penyatuan. Zigo artinya fusi gitu ya. Jadi zigosporangium adalah kotak spora yang dihasilkan secara seksual gitu ya, sebagai hasil peleburan hifa plus dan hifa negatif membentuk membentuk struktur ini yang disebut istilah zigosporangium ya. Kemudian zigosporangium di antara sel-sel kemudian mengalami namanya karyogami, penyatuan inti, sehingga yang awalnya bersifat heterokariot ya, heterokariotik ini kemudian mengalami karyogami membentuk alat atau induk spora yang bersifat diploid ya, yang kemudian mengalami meiosis ya, menghasilkan spora yang bersifat haploid ya. Kemudian spora itu jatuh ke tanah, kemudian menghasilkan miselium, dia bisa masuk ke jalur reproduksi aseksual atau masuk ke jalur reproduksi seksual. Nah, inilah asal muasal dari penamaan kelompok ini disebut zigomikota karena dia menghasilkan alat penghasil spora disebut zigosporangium tadi ini, ya. Dia hasilkan itu sebagai hasil dari reproduksi seksualnya, yang kemudian nanti dia akan menghasilkan spora seksual. Kedua adalah kelompok Ascomycota, ya. Maka karakter pertama yang dibedakan adalah jenis spora seksual. Maka sesuai namanya Ascomycota, maka nama spora seksualnya disebut dengan istilah ascus atau ascospora. Berbeda dengan dengan kelompok yang sebelumnya, ya, spora aseksualnya dihasilkan itu disebut dengan istilah sporangiospora, ya, karena dihasilkan di atas sporangiospor atau tangkai penghasil spora, ya. Maka ini spora aseksualnya disebut dengan istilah conidia. Jadi semua kelompok selain zigomicota, maka harus cek nanti, ya,
Itu spora aseksualnya adalah Conidia. Jadi Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota ini persamaan mereka sama-sama memiliki spora aseksual berupa Conidia. Maka secara umum pada jamur hanya ada dua jenis spora aseksual. Ya, spora aseksual yang pertama disebut Sporangiospora, adanya pada kelompok Zygomycota saja yang jamur tempe. Sementara spora aseksual yang kedua yaitu Conidia ada pada 3 kelompok berikutnya, yaitu Asco, Basidio, dan Deutomycota. Kemudian yang ketiga adalah tipe hifa yang mirip dengan kelompok atau berbeda dengan kelompok sebelumnya yang mana hifanya itu tidak bersekat. Kalau ini hifanya bersekat, teman-teman. Maka semisal ada hifa, ya, maka nanti hifa yang dihasilkan ini, ya, ada sekatnya. Biasanya setiap sekat ada 1 inti, ya. Maka dia enggak multinukleus, ya, tapi 1 nukleus atau uninukleus, ya. Maka itu perbedaan dia, bersifat asenositik hifanya. Jadi hifa itu cuma ada 2 macam, ya, berdasarkan ada tidaknya sekat. Hifa senositik yang tidak bersekat hanya ada pada Zygomycota. Sisanya yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota sama-sama termasuk hifa yang bersekat atau asenositik. Kemudian kita sebelum masuk ke contoh-contohnya, ya, ini paling beragam, teman-teman, ya. Jadi Ascomycota ini adalah kelompok jamur yang paling banyak jenis spesiesnya dibanding 3 yang lain, ya, dibanding Zygomycota, kemudian Basidiomycota, atau dibanding Deuteromycota. Jadi paling banyak contoh spesiesnya. Sebelum ke sana kita lihat dulu ringkasan dari reproduksi atau siklus hidupnya, ya. Jadi bayangin ketika jamur ini, ya, menghasilkan spora, ya, maka spora jatuh ke tanah, ya. Maka nanti berkecambah menjadi miselium, ya. Miselium. Jadi teman-teman bisa bayangin mungkin jamurnya yang ini, ya. Ini jamurnya. Terus nanti sporanya dia jatuh ke tanah, ya. Spora ini berkecambah menghasilkan hifa nih, teman-teman, ya. Nanti teman-teman lihat nih, akhirnya hifanya ini, ya, kemudian menghasilkan semacam tangkai spora gitu, ya. Kalau pada kelompok yang sebelumnya Zygomycota, tangkai sporanya disebut sporangiospor. Kalau ini tangkai sporanya disebut istilah conidiopor, ya, semacam tangkai ini yang kemudian nanti dia menghasilkan spora-spora kecil di ujungnya ini, ya, ini spora kecilnya, ya, yang nanti akan lepas, ya, dari ujung conidiopor itu, tersebar ke tanah, ya. Ini sporanya disebut istilah spora conidiospora atau conidia cukup, ya. Nanti kemudian jatuh ke tanah berkecambah, ya, menghasilkan hifa dan miselium. Nanti siklusnya muter-muter nih untuk menghasilkan reproduksi aseksual, ya. Kemudian, ya, sebagian dari conidia itu, ya, membentuk atau menempel di hifa, ya. Jadi ini misalnya jadi hifa positif, ya, ini hifanya ini, ya. Kemudian nanti dia bisa melakukan reproduksi seksual dengan cara apa? Suatu spora conidia yang dia jadi bersifat negatif ini, ya, nempel di ujung dari hifa positif, ya. Jadi ini bukan hifa dengan hifa artinya kalau ini, teman-teman, ya, tapi antara spora dengan suatu hifa plus, ya. Nah, efeknya apa ketika spora itu nempel di sana di ujung dari suatu hifa positif, ya, maka nanti akan terjadi plasmogami, ya, penyatuan sitoplasma sehingga terbentuk, ya, sel yang mana di sana ada 2 inti berbeda atau terdapat 2 inti lah, istilahnya disebut istilah dikaryotik, 2 inti, ya. Kemudian hifa yang dihasilkan itu sebagai hasil penyatuan inti atau plasmogami ini kemudian menghasilkan kantung. Inilah asal muasal dari penamaan kelompok ini. Ascomycota itu ascus artinya kantung, ya.
Jadi hasil penyatuannya menghasilkan kantung yang disebut istilah askus, ya. Nah, askus ini bersifat dikaryotik, ya. Nah, kemudian askus itu nanti teman-teman, ya, ini mengalami penyatuan inti, ya, diikuti dengan karyogami yang tadinya ada 2 inti ini, ya, berbeda, merah sama biru ini menyatu, ya. Kemudian dihasilkanlah askus yang kemudian dia punya 1 nukleus tapi udah bersifat 2N. Ya, sudah bersifat apa? 2N. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah askus ini kemudian melakukan namanya meiosis, ya. Melakukan meiosis sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali, ya. Meiosis kan dia pembelahan. Meiosis itu pembelahan meiosis itu kan biasanya 2 tahap, ya. Meiosis 1, meiosis 2, 1 induk menghasilkan 4 anakan, ya. Menghasilkan 4 bisa kita katakan sel yang bersifat haploid, ya. Bersifat haploid ini yang kemudian kalau kita lihat di sini masing-masing sel yang bersifat haploid itu yang jumlahnya ada 4, ini kalau kita lihat ini kemudian membelah secara mitosis lagi 1 kali sehingga dihasilkan 8 sel. Ya. Nah, kemudian, ya, 8 sel ini teman-teman, ya, ini kemudian menghasilkan menghasilkan spora, gitu, ya. Menghasilkan spora. Nah, karena dia karena dia dihasilkan dalam kantung tadi yang disebut dengan istilah askus, ya. Maka disebutlah dia sporanya askus atau askospora, ya. Disebut askospora. Nah, di sini ada banyak kantung, teman-teman. Di sini ada banyak kantung. Ini sini ada banyak askus, ya, menghasilkan banyak askospora. Gabungan dari mereka semua membentuk struktur tubuh buah yang disebut dengan istilah askokarp, ya. Kalau pada jamur Basidiomycota nanti kita pelajari disebut dengan istilah Basidiokarpus, ya, tubuh buahnya disebut Basidiokarp. Di sini satu kesatuannya disebut istilah askokarp atau askokarpus, ya. Maka nanti dari tubuh buah ini lepaslah atau, ya, tersebarlah spora itu, askospora itu ke tanah yang kemudian berkecambah dan menghasilkan hifa yang masuk ke siklus reproduksi aseksual atau masuk kembali ke reproduksi seksualnya. Nah, ini kurang lebih tentang daur hidup dari Ascomycota. Di antara spesies pentingnya, teman, yang paling utama adalah dari kelompok Iis ada 2 genus, yaitu pertama genusnya Saccharomyces dan ada beberapa spesies tapi kita cuma tulis 1 di sini, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang terkenal menghasilkan minuman beralkohol, bisa dipakai untuk ngasilin tape, ya, mengembangkan roti atau digunakan sebagai protein sel tunggal. Dia punya kandungan protein tinggi, ya. Kemudian di antara spesiesnya juga adalah Candida, kelompok genus Candida ada 2 spesies di sini kita tulis. Yang pertama ada namanya Candida albicans, dari namanya albino artinya putih, ya, ini yang menginfeksi saluran reproduksi perempuan dan menyebabkan namanya keputihan, ya. Spesies yang lain malah bermanfaat, namanya Candida utilis, ya, dipakai untuk atau sebagai protein sel tunggal seperti halnya Saccharomyces cerevisiae, tapi ini untuk biasanya makanan ternak, teman-teman, ya. Kelompok yang kedua selain yeast adalah kapang yang berupa multiselular tapi mikroskopis. Genus yang paling penting adalah Penicillium. Di sini saya tuliskan 4 spesies. 2 yang pertama, ya, teman-teman hafalin Penicillium nocrae. Nocrae itu apa? No-nya itu notatum, ya. Crae-nya itu Chrysogenum, ya. Maksudnya ini nocrae itu maksudnya nggak nangis, ya. Jadi ada orang sakit nangis, ya, sakit, ya. Kemudian dikasihkan antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh spesies ini, maka nocrae lah dia, ya. Maka yang kedua, ya, kelompok Penicillium camemberti dan Casecolum atau beberapa spesies yang lain itu digunakan untuk membantu memberikan tekstur dan bau pada keju atau rasa pada keju. Kayak ini dipakai untuk pembentukan keju, ya.
Kemudian genus kedua yang paling luas juga adalah Aspergillus. Ini bisa dikatakan banyak banget spesiesnya ini. Hampir-hampir semuanya bisa dipakai untuk pembuatan kecap. Dari Wenti, Aspergillus wenti, Aspergillus oryzae, dan niger semuanya bisa bikin kecap, gitu ya. Khusus untuk yang oryzae dikenal juga bisa dipakai untuk pembuatan tauco. Sementara yang niger selain ngasih kecap bisa bikin asam sitrat. Ya. Dua yang terakhir ya, kita kira Aspergillus itu bermanfaat semua dari sisi ngasih nutrisi, ternyata enggak. Ada di antara mereka malah berbahaya. Semua Aspergillus di sini yang pertamanya huruf F, Flavus dan Fumigatus ya. Yang Flavus ini merugikannya dari sisi dia ngasihin aflatoksin, racun yang mungkin bisa menyerang sistem tubuh pada manusia ya, yang kemudian bisa mungkin sampai kepada kematian. Kemudian Aspergillus Fumigatus ini dia menginfeksi paru-paru burung ya. Kemudian kelompok yang berikutnya namanya Neurospora crassa. Ini terkenal teman-teman. Awalnya namanya Monila cytopila. Waktu itu dia masuk kelompok jamur Deuteromycota ya. Karena belum tahu jenis spora spora seksualnya. Semua jamur yang tidak diketahui tidak punya spora seksual itu dimasukkan ke kelompok keempat namanya Deuteromycota nanti ya. Atau jamur yang belum diketahui ya. Jamur yang tidak punya atau tidak diketahui masukkan di sana. Nah, awalnya Neurospora crassa yang ngasilin oncom ini tidak ditemukan punya spora seksual gitu. Tapi kemudian akhirnya penelitian menemukan bahwasanya dia punya spora seksual dan ternyata bentuknya adalah ascospora ya. Maka masuklah dia ke kelompok Ascomycota ya. Dan dirubah namanya menjadi Neurospora crassa atau Neurospora cytopila dan dipakai untuk ngasilin oncom ya. Kemudian genus yang luas juga namanya Fusarium ya. Ini juga sebagian parasit, tapi di sini yang saya tulis dia berperan sebagai pengurai utama dan juga sebagai penyusun mycorrhiza ya, yang bersimbiosis dengan tanaman. Yang terakhir ada Trichoderma ya, banyak dipakai untuk menghasilkan antibiotik ya. Itu dia teman-teman, kelompok Ascomycota. Yang terakhir disebut dengan istilah Deuteromycota ya, semua jamur yang tidak diketahui punya atau semua jamur yang diketahui tidak punya spora seksual dimasukkan ke kelompok ini ya. Spora seksualnya nggak ada, kemudian spora aseksualnya mirip dengan kelompok sebelumnya Basidio dan Ascomycota disebut istilah Conidia atau Conidiospora. Kemudian tifa-hifanya dia udah bersekat atau asenositik. Sebagiannya atau sebagian besarnya bersifat parasit atau saprofit ya. Apa contohnya? Ada penyebab kaki atlet yaitu Epidermophyton flocosum ya. Atau ada parasit pada beberapa macam tanaman. Alternaria parasit pada kentang, kemudian ada Heminthosporium pada parasit pada padi, atau Coletricum parasit pada tanaman bawang. Jadi hampir-hampir sebagiannya ini bersifat parasit meskipun mungkin ada yang sifatnya sebagai pengurai atau saprofit. Namanya Basidiomycota ya, sesuai namanya maka dia kelompok yang spora seksualnya berupa Basidiospora ya. Kemudian spora seksualnya mirip dengan kelompok yang sebelumnya itu Ascomycota, maka dia berupa Conidia. Kemudian yang terakhir ya, tipe hifanya adalah asenositik atau bersekat seperti halnya kelompok Ascomycota yang sebelumnya. Kemudian ya, kelompok ini teman-teman kenal sebagian besarnya sebagai jamur cendawan yang biasa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat daur hidupnya mereka nih teman. Dimulai dengan apa? Dua hifa, satu plus satu minus ya, hifa plus dan hifa negatif ini mengalami plasmogami, penyatuan sitoplasma ya. Kemudian dihasilkanlah miselium ya yang bersifat dikaryotik ya, dua inti dalam satu selnya ya. Kemudian dengan segera miselium ini kemudian berkembang sampai kemudian membentuk tubuh buah ya. Disebut dengan istilah basidokap, muncul permukaan tanah yang akhirnya muncullah jamur yang kita biasa lihat sehari-hari ya, yang disebut dengan istilah cendawan ya. Ini kelompok cendawan nih
yang punya tudung ya, kemudian ada namanya insang di bagian permukaan bawahnya, ada semacam tangkai dan seterusnya. Nah, artinya apa? Jamur yang kita makan sehari-hari itu dia bersifat dikaryotik, teman-teman. Bukan diploid, bukan haploid ya. Sifatnya apa? Dikaryotik. Punya 2 inti dalam satu sel. Nah, kemudian bayangin di bawah tudungnya, jadi ini ada tudung yang kayak payung. Terus di situ ada lembaran-lembaran kayak insang ya. Kemudian disitulah terdapat alat penghasil spora yang kemudian disebut dengan istilah basidia. Inilah asal muasal dari penamaan kelompok ini karena alat penghasil spora seksualnya itu berbentuk basidia, itu gada, berbentuk gada ya. Gada itu ya gada ya. Kalau pada kelompok yang sebelumnya disebut ascus yang artinya kantung, maka muncul ascospora, dia berupa kantung, ini berupa basidia. Ya. Maka basidia ya seperti halnya jamur ini tadi bersifat dikaryotik, teman-teman ya. Dengan segera basidia ini, teman-teman ya, kemudian mengalami karyogami. Ya, mengalami karyogami nukleusnya. Setiap basidia itu kan punya 2 inti tuh. Nah, 2 intinya itu menyatu gitu ya. Setiap basidia itu 2 intinya menyatu sehingga terbentuk basidia yang bersifat diploid. Ya, basidia sekarang bersifat apa? Diploid. Satu selnya, satu basidia itu bersifat diploid, kemudian mengalami meiosis. Meiosis pertama dan kedua menyebabkan apa? Terbentuk basidia atau basidium yang mengandung 4 nukleus yang bersifat haploid ya, yang kemudian keempatnya itu membentuk spora, teman-teman, yang disebut dengan istilah basidiospora ya. Terbentuklah spora seksual sesuai namanya karena sporanya dihasilkan dalam basidium atau basidia, maka sporanya disebut basidiospora gitu. Maka ketika akhirnya dia matang ya, mengalami pematangan, akhirnya keluarlah basidiospora ini dibawa oleh angin, kemudian nanti ketika lingkungannya cocok ya, berada di lingkungan yang tepat ya, nutrisinya cocok, airnya juga cocok, maka kemudian dia berkecambah membentuk hifa dan miselium, kemudian dia akan memasuki siklus hidup secara seksual ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih tentang siklus reproduksi pada kelompok Basidia ini ya, atau Basidiocota ini. Apa contoh spesiesnya? Di antaranya yang terkenal ada namanya Volvariella volvaceae, jamur merang. Ini enak dimakan nih, teman-teman ya. Kemudian ada jamur kuping Auricularia polytricha ya, dan berbagai macam jenis varian yang lain. Ada shiitake ya, jamur kayu ya, dan berbagai macam jamur yang juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang kuno dulu sebagai obat ya, bahan obat. Kemudian tapi jangan salah, ada juga di antara mereka yang bersifat parasit ya. Bahkan ada yang bisa menghasilkan toksin ya. Di antaranya di sini ada namanya Puccinia graminis ya, maka sesuai namanya dia parasit pada kelompok Gramineae, yaitu rumput-rumputan ya. Kemudian Ustilagomaides sesuai namanya maize, artinya jagung, maka dia parasit pada kelompok jagung. 2 yang pertama itu kelompok cendawan ya. 2 yang bawah ini bukan cendawan, teman, tapi ini kapang ya. Saya ingat ini kapang ya, enggak membentuk tubuh ini 2 yang bawah. Nah, itu tentang kelompok Basidiomycota.